Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita punya cerita yang benar-benar mencengangkan nih. Jadi ada seorang CEO perusahaan teknologi, publik gitu ya. Dia ambil langkah yang radikal banget. Bayangin aja, hampir seluruh kas perusahaannya, ratusan juta dolar loh, itu dipertaruhkan ke Bitcoin. Padahal kan kita tahu ya, Bitcoin itu aset digital yang naik turunnya gila-gilaan. Apa sih yang ada di balik keputusan segede ini? Nah, sumber kita kali ini adalah transkrip wawancara panjang dengan orangnya langsung, Michael Saylor, CEO MicroStrategy. Jadi ini bukan cuma sekedar berita utama gitu ya, tapi kesempatan langkah buat kita coba masuk ke dalam kepalanya dia, orang yang bikin pertaruhan segede ini. Kita bakal coba kupas pemikirannya. Betul sekali. Misi kita sekarang ini ya membedah perjalanannya Saylor, terus perusahaannya juga. Kita coba pahami logika fundamental di balik strategi Bitcoin dia yang masif ini. Dan yang paling penting nih, kita cari tahu wawasan apa sih yang bisa Anda, pendengar kita, ambil dari cerita ini. Mungkin soal resiko di era baru ini ya, atau inovasi, atau ya sekedar cara bertahan aja di lanskap ekonomi yang berubahnya cepat banget ini. Mari kita mulai aja deh pembahasannya. Oke, kita mulai dari sosok Michael Saylor dulu ya. Latar belakangnya ini cukup menarik loh. Dia lulusan MIT, dapat beasiswa angkatan udara, belajarnya desain pesawat ruang angkasa sama sejarah sains. Nah, ini yang bikin dia kayaknya tertarik banget sama pergeseran-pergeseran teknologi besar gitu. Sempat mau jadi pilot tempur, tapi gagal karena diagnosis medis. Yang ternyata keliru diagnosisnya. Iya, singkat cerita, setelah lulus, dia sempat kerja di DuPont. Nah, di sini nih, kelihayan negosiasinya mulai kelihatan. Jadi pas dia mau keluar buat lanjut kuliah, perusahaannya ternyata butuh banget sama dia. Umurnya waktu itu baru 24, dia lihat ada peluang kan, terus dia ajuin syarat yang luar biasa lah, buat dapat modal awal, sumber daya, sama kontrak gede buat diriin perusahaannya sendiri, MicroStrategy, tahun 1989. Dia tahu banget posisi tawarnya lagi kuat waktu itu. Dan MicroStrategy ini ternyata bukan perusahaan kemarin sore ya, udah lama berarti. Mereka ini berhasil lewatin berbagai badai teknologi. Ingat gelembung.com? Mereka IPO tahun 98 loh. Terus krisis finansial 2008 juga mereka lewatin. Pas pesaing utama mereka pada diakuisisi, MicroStrategy malah tetap independen. Mereka adaptif banget ya, dari software di desktop ke web. Terus pas ada iPhone, mereka ikut juga masuk era mobile. Betul. Kemampuan adaptasi sama ketahanan ini jadi kunci banget. Bahkan, ya, Saylor ini pernah ngerasain saham perusahaannya anjlok parah, hampir 100% lah di awal 2000-an. Tapi dia tetap bertahan sebagai CEO. Nah, ini nih yang ngasih dia pelajaran berharga soal pentingnya cadangan kas. Pelajaran yang ironisnya nanti malah mendorong dia bikin keputusan yang sebaliknya gitu. Jadi ini bukan tipe CEO yang impulsif ya, tapi orang yang udah ngelewatin banyak siklus naik turun. Nah, ini ada sisi lain yang menarik nih dari Saylor di tahun 90-an. Jadi di tengah sibuknya bangun perusahaan, dia punya hobi aneh gitu. Beli nama domain premium kayak strategy.com, wisdom.com, hope.com, bahkan voice.com. Totalnya waktu itu sekitar 2 juta dolar dia keluarin. Ngapain coba? Iya, ini bukan sekedar koleksi unit aja sih. Ini tuh menunjukkan dari awal apresiasi dia yang dalam banget soal konsep kelangkaan digital, aset yang unik nggak bisa diduplikasi di dunia maya. Dia lihatnya tuh kayak properti digital jangka panjang kan? Nah, pola pikir soal aset digital langka ini jadi fondasi penting pas dia nanti analisis Bitcoin bertahun-tahun kemudian. Penting ini. Oh, pantesan. Dan keyakinannya ini kebukti ya. Dia kan jual voice.com itu untung gede banget. Katanya dia nolak tawaran jutaan dolar ya. Baru mau nego pas udah tinggi banget. Iya benar, dia nolak terus tawaran awal bahkan sampai jutaan dolar. Baru mau ngobrol pas angkanya udah nyampe 22 juta dolar. Dan akhirnya kejual 30 juta dolar tunai. Gila kan? Padahal dia nggak tahu siapa pembelinya pas nego. Nah, penjualan voice.com ini penting karena dua hal menurutku. Pertama, pembelinya itu ternyata perusahaan kripto. Ini jadi kontak pertama Saylor sama industri ini, walau cuma sebagai penjual ya. Kedua, ini negesin filosofi valuasinya dia. Dia percaya sama nilai intrinsik jangka panjang, bukan harga pasar sesaat. Dan dia sabar banget nunggu harga yang pas. Dia lebih baik pegang aset yang dia yakin bernilai daripada jual murah gitu aja. Oke, kita lompat agak jauh nih, ke tahun 2020.
MicroStrategy, waktu itu posisi kasnya kuat banget. Lebih dari 500 juta dolar. Banyak ya. Terus datang pandemi COVID-19. Nah, anehnya nih buat MicroStrategy, pandemi malah bikin kas mereka makin gendut. Kok bisa? Ya karena biaya operasional kayak perjalanan, marketing, itu turun drastis. Sementara bisnis software mereka tetap kuat. Kliennya kan perusahaan gede sama pemerintah. Nah, disinilah dilemanya muncul. Di satu sisi, kasnya melimpah ruah. Di sisi lain, bank sentral kan respons pandemi dengan, ya gitu deh, kebijakan uang longgar. Suku bunga dekat banget sama nol. Saylor mulai lihat masalah gede nih. Nilai real dari tumpukan kas 500 juta dolar itu nyusutnya drastis gara-gara inflasi aset. Sebentar, inflasi aset? Bisa dijelasin dikit nggak apa bedanya sama inflasi yang biasa kita dengar? Kayak harga mie instan naik gitu. Oke gini, inflasi yang sering kita dengar, CPI itu ya, itu mengukur kenaikan harga barang konsumsi sehari-hari. Makanan, bensin, baju, ini mungkin naiknya relatif rendah ya. Tapi Saylor fokusnya ke inflasi aset, kenaikan harga aset-aset langka. Contohnya apa? Properti di lokasi premium, saham perusahaan gede, obligasi bagus, karya seni, atau biaya kuliah di universitas top. Nah, inflasi jenis ini, menurut dia, jauh lebih tinggi. Mungkin normalnya 7% setahun, tapi dia perkirakan waktu 2020 itu bisa 25-30%. Gede banget kan? Dan yang menarik itu, cara dia gambarin situasinya. Dia ngerasa kayak punya tumpukan es batu 500 juta dolar gitu, yang mencair di bawah matahari. Atau kayak dia kutip Ray Dalio, cash is stress, kas itu sampah. Jadi, megang kas dalam jumlah gede itu bukan lagi strategi aman, tapi justru strategi yang pasti rugi daya belinya dalam jangka panjang. Analogi gampangnya gini, tabungan kamu bunganya 0, tapi biaya hidup atau harga rumah idaman kamu naiknya 8% setahun. Ya kamu kehilangan daya beli kan? Nah, kalikan aja itu sama 500 juta dolar, itulah masalahnya MicroStrategy waktu itu. Wah, ini pergeseran cara pandang yang fundamental banget ya. Aset yang tadinya dianggap paling aman, kas, itu sekarang malah dilihat sebagai aset yang paling pasti rugi nilainya. Dan menariknya, Saylor sendiri kan pernah skeptis soal Bitcoin. Ada tuh tweet dia yang terkenal tahun 2013, bilang Bitcoin itu kayak judi online lah, umur harinya terbatas. Betul banget. Dan pas dia ngumumin pembelian Bitcoin gede-gedean itu, wah, komunitas kripto langsung nyerbu dia ngingetin soal tweet lamanya itu. Reaksinya dia gimana? Dia ngaku salah secara terbuka. Bilang, wah, dulu saya bodoh sekali ya. Ini nunjukin keterbukaan dia buat berubah pikiran berdasarkan data dan kondisi baru. Itu penting sih. Jadi apa dong yang harus dilakuin sama 500 juta kas yang meleleh ini? Beli lagi saham perusahaan. Katanya lambat dan terbatas ya. Beli properti komersial, susah cari yang bagus pas pandemi. Beli saham teknologi raksasa lain kayak Apple atau Amazon gitu. Menurut dia, potensi untung gede kayak dulu udah nggak ada. Risikonya udah simetris katanya. Jadi pilihannya ngerucut, emas atau Bitcoin. Oke, tapi kan ini pandangan yang cukup ekstrem ya. Maksudku, banyak CEO atau manajer keuangan lain pasti mikirnya diversifikasi tradisional aja lah, atau investasi lain yang risikonya lebih keukur. Gak langsung lompat ke emas atau Bitcoin dengan, ya ampun, seluruh kas perusahaan gitu loh. Nah, pertanyaan bagus tuh. Gimana Saylor membenarkan pilihan yang sangat terkonsentrasi ini? Kan nekat banget kelihatannya. Titik baliknya itu ya risetnya dia yang mendalam banget soal Bitcoin. Dipicu juga sama percakapan terus-terusan sama temennya, plus urgensi masalah kas tadi. Dia benar-benar turun ke lubang kelinci istilahnya. Baca buku kunci kayak The Bitcoin Standard, baca tulisan analis kripto, nonton penjelasan teknis, termasuk konten dari Anda juga katanya dipakai. Oh ya? Terus, apa yang bikin dia jadi siyakin itu sama Bitcoin? Sampai ngalahin emas gitu loh di matanya. Dia lihat Bitcoin itu bukan sekedar aset buat spekulasi cepat, tapi sebagai solusi teknologi untuk masalah penyimpanan nilai di era digital yang negatif real yield ini. Argumen kuncinya dia itu ada beberapa. Pertama, kelangkaan absolut. Cuma bakal ada 21 juta Bitcoin. Udah diprogram gitu secara matematis. Beda banget sama emas kan yang masih bisa ditambang terus. Apalagi mata uang fiat yang bisa dicetak tanpa batas. Kedua, keamanan jaringan. Dijaga sama sistem proof of work. Bayangin aja ribuan komputer di seluruh dunia lomba mecahin teka-teki matematis rumit buat validasi transaksi. Ini bikin jaringan Bitcoin kuat banget, mahal buat diserang, tahan sensor juga. Ketiga, portabilitas dan verifiability.
Gampang dipindahin antar negara, gampang juga diverifikasi kepemilikannya secara digital. Jauh lebih praktis lah daripada bawa emas batangan kemana-mana. Keempat, dominasi dan efek jaringan. Dia lihat Bitcoin udah capai skala dan efek jaringan yang bikin susah digantiin. Kayak Facebook ngalahin MySpace dulu deh. Lah, dia malah nunjuk peristiwa hard fork Bitcoin Cash itu pas sebagian pengembang coba ubah aturan dasar dan bercabang itu justru jadi bukti kekuatan komunitas inti Bitcoin buat pertahanin protokolnya. Kelima, dan ini mungkin yang paling penting buat dia, potensi imbal hasil real positif. Nah, di dunia di mana kas, obligasi, bahkan emas menurut dia ngasih imbal hasil real negatif, nilainya kalah sama inflasi aset, Bitcoin dianggapnya satu-satunya aset skala besar yang punya potensi ngasih positif real yield jangka panjang. Dia lihatnya Bitcoin ini kayak jaringan moneter digital yang ganggu perannya emas gitu. Jadi ini bukan sekedar ikut-ikutan tren ya, tapi benar-benar berdasarkan analisis fundamental yang dalam soal sifat Bitcoin dan kondisi makroekonomi waktu itu. Tapi tetap aja sih, ini keputusan gede banget buat perusahaan publik. Gimana proses internalnya dia? Gak mungkin main putusin sendiri kan? Ya nggak mungkin lah, dia libatin dewan direksi secara intensif banget. Dia kasih mereka PR buat pelajarin Bitcoin, termasuk nonton debat yang pro dan kontra. Dia juga konsultasi panjang sama penasihat hukum, akuntan, bankir, konsultan keuangan. Buat mastiin semua aspek, regulasi, akuntansi, tata kelola, itu beres semua. Oke, terus eksekusi pembeliannya gimana? Mereka kan ngumumin beli 250 juta dolar, terus nambah lagi 175 juta dolar. Itu setelah mereka beli kembali saham 60 juta dolar ya, total jadi 425 juta dolar. Hampir semua kas awal mereka dong. Gimana caranya beli sebanyak itu tanpa bikin harganya langsung terbang? Nah ini bagian yang menarik nih dari eksekusinya. Mereka pakai platform dan kustodian yang emang buat institusi gede. Kuncinya, kata Saylor, itu ngelakuin ribuan transaksi kecil tapi terus-menerus. Siang malam selama berhari-hari. Mereka nggak coba ngejar harga naik, tapi biarin aja likuiditas pasar datang ke mereka. Dengan strategi ini, dia klaim berhasil ngumpulin 425 juta dolar Bitcoin tanpa ngaruhin harga pasar secara signifikan. Canggih sih. Wah, luar biasa ya. Beli Bitcoin hampir $500 miliar tanpa gerakin pasar, itu butuh disiplin sama strategi mateng banget pasti. Tapi gimana soal volatilitasnya? Bitcoin kan terkenal naik turunnya gila-gilaan. Bukannya ini nabrak prinsip dasar manajemen risiko korporat ya? Nah, itu kritik yang paling sering muncul emang. Dan Saylor punya jawaban berlapis nih. Pertama, dia percaya volatilitas itu bakal turun seiring makin banyaknya institusi yang masuk, yang cenderung buy and hold jangka panjang. Kedua, dia malah lihat pasar Bitcoin yang 24/7 itu sebagai kekuatan likuiditas. Katanya lebih gampang jual 100 juta dolar Bitcoin kapan aja dibanding jual emas fisik segitu banyak pas akhir pekan. Masuk akal juga sih, tapi argumen utamanya dia lebih filosofis sebenarnya. Dia kayak membingkai ulang definisi risiko gitu. Dalam pandangannya, dia megang aset yang pasti kehilangan daya beli, yaitu kas dengan negatif real yield, itu risikonya lebih gede dalam jangka panjang daripada megang aset volatil, Bitcoin, yang punya potensi positif real yield. Jadi, volatilitas itu semacam harga yang harus dibayar buat menghindari kepastian kerugian nilai. Dia bilang dong, kurang lebih gini, kalau pilihannya nerima volatilitas dan berpotensi selamat, atau megang cash non-volatil yang nilainya terus kegerus, ya volatilitas itu sesuatu yang harus dihadapi gitu katanya. Jadi, risikonya bukan dihindari tapi dipilih ya. Risiko volatilitas jangka pendek ditukar buat hindari risiko kehilangan daya beli jangka panjang. Menarik. Terus gimana reaksi dunia usaha lain? Banyak yang ngikutin langkah berani ini nggak? Reaksinya macam-macam sih. Banyak CEO kan lagi sibuk sama masalah internal gara-gara pandemi ya waktu itu. Tapi mereka yang ngobrol sama Saylor, katanya sih nunjukin minat gede. Saylor ngerasa tindakannya itu kayak mecahin rekor lari 4 menit tahu kan? Setelah satu orang berhasil, yang lain jadi sadar kalau itu mungkin dan mulai mikir buat nyoba juga. Wah, ada potensi efek domino dong berarti ya? Saylor lihat potensinya gede banget. Dia perkirakan perusahaan publik lain mungkin butuh waktu ya minimal 6-12 bulan lah buat bisa niru. Soalnya proses internalnya kan kompleks ya. Regulasi, persetujuan dewan, akuntansi, dan lain-lain. Tapi targetnya itu gede banget.
ada sekitar 5 triliun dolar kas di neraca perusahaan publik AS aja yang menurut dia lagi meleleh nilainya. Dia bahkan argumen kalau ada semacam kewajiban fidusia buat para pemimpin perusahaan buat melindungi nilai aset itu. Nah, buat dia, Bitcoin itu solusi logisnya. Berpotensi nyerap nilai nggak cuma dari pasar emas, 10 triliun dolar, tapi juga dari pasar obligasi dan aset berbunga negatif lainnya, yang 200 triliun dolar lebih. Gede banget potensinya. Oke, jadi kita udah kupas tuntas nih ya perjalanan Michael Saylor. Dari latar belakangnya yang unik, cara dia bangun MicroStrategy jadi adaptif banget, terus pemahaman awalnya soal kelangkaan digital lewat domain itu, sampai akhirnya dia diagnosis masalah kas meleleh gara-gara kondisi makroekonomi unik di 2020. Puncaknya ya keyakinan dia yang kuat banget, hasil riset mendalam yang dorong dia jadiin Bitcoin sebagai aset cadangan utama perusahaannya. Luar biasa sih. Inflasi cepat kaya ya, tapi sebagai solusi teknologi buat masalah fundamental di sistem keuangan kita sekarang, yaitu negative real yield yang ngerusak tabungan dan kas. Nah, kalau narasi ini Bitcoin sebagai safe haven atau lindung nilai berbasis teknologi makin diterima luas, apa ya implikasinya buat cara Anda atau bisnis di sekitar Anda mandang dan ngelola risiko? Gimana kita ngevaluasi ulang aset yang dulu dianggap paling aman kayak kas atau obligasi, kalau sekarang megangnya malah berarti nerima kepastian kehilangan daya beli? Ini pertanyaan gede sih yang mungkin jawabannya bakal terus berkembang di tahun-tahun ke depan. Patut dipikirkan ya.